Pak Yul, orangnya sudah ketemu. Sisi, di hotel ini yang paling tinggi, paling ganteng, paling kaya, itu adalah papa kamu. Iya. Sisi, murid kecilku. Sebagai guru, aku gak rela kalau melepaskanmu. Benar-benar sudah parah sekali. Kehidupanmu yang kurang uang ini gak cuma akan pengaruhi diri kamu sendiri. Aku dan juga guru-gurumu sudah gak sanggup lagi. Guru dulunya mereka miliarder. Setelah mereka adopsi aku, mereka berubah menjadi orang miskin. Aku gak boleh menyusahkan guruku lagi. Sisi, papa yang aku carikan buat kamu adalah orang yang sangat baik sekali. Iya, Dia pasti bakal baik ke kamu. guru, aku bakal jadi anak yang baik. Pak Yul, tolong lepaskan aku kali ini. Aku seharusnya nggak bocorin harga ke para kompetitor. Pak Yul, lepaskan aku. Aku mohon, lepaskan aku. Gak apa-apa, hati-hati di kehidupan selanjutnya. Pak Yul, Yojaya, kamu kejam sekali. Semoga kamu mati dengan buruk dan kamu gak punya keturunan lagi. Yojaya, kamu beneran raja neraka ya? Sama sekali nggak ada toleransi. Sisi, itu dia. Ayo cepat ke sana. Ayo cepat. Sisi, kamu memeluk orang yang salah. Di sebelah itu adalah papamu. Anak ini datang dari mana? Tunggu, anak kecil, barusan manggil dia siapa? Papa. Kapan anak perempuan kamu sudah sebesar ini? Enggak, kamu salah orang. Kamu benar-benar papaku. Pak Yul, kamu ini ya, utang cinta sudah lama belum beres ya? Utang cinta? Aku kasih kamu 1 menit untuk pergi dari sini. Gosip ini terlalu besar. Kayaknya aku selamatkan diri dulu. Baiklah, kalian lanjut saja dulu. Aku pergi dulu. Dadah. Anak kecil, sini. Kasih tahu siapa yang mengirimmu. Ngapain kamu cari aku? Aku kesini mau cari papa. Aku bukan papa kamu. Aku kasih tahu ya, asal manggil orang ada harganya. Siapa yang ngirim kamu? Aku nggak asal panggil orang. Kamu itu papaku. Guruku bilang di hotel ini yang paling ganteng, paling kaya, dan paling keren itu papaku. Begitu? Aku mengakui seleramu. Gimana juga? Aku bukan papamu. Pergi ke tempat asalmu. Papa jangan usir aku. Aku bisa meramal nasibmu. Bisa banyak bantu kamu juga. Coba tebak aku. Apa aku bakal ngelempar kamu ke lautan? Papa, kamu punya nasib membawa petaka saat kamu lahir. Ibumu meninggal karena komplikasi. Ketika kecil kamu dibuang oleh ayahmu. Baru 3 tahun lalu kamu diambil lagi kan? Kabar buruk, kakek dalam bahaya. Kabar buruk, kakek dalam bahaya. Kakek kena stroke dan kondisinya bahaya. Aku sedang buang waktu sama dukun kecil ya. Bawa dia pergi. Iya, ini aku. Pak Setio mengalami pendarahan otak, lagi dalam perawatan darurat. Apa? Ke rumah sakit? Dokter, gimana kondisinya? Berhasil diselamatkan. Kerusakan otak pada Pak Setio cukup parah. Kemungkinan sadarnya kecil. Semua yang dia ramal itu benar. Papa, aku bisa sembuhkan kakek. Dokter terbaik pun gak bisa ngobatin kakek. Kamu bisa apa? Jangan bercanda. Kakek disakiti oleh seseorang. Sumbernya ada di dalam kamarnya. Kenapa aku merasa dekat banget sama anak ini ya? Aku percaya kamu sekali lagi. Aura negatifnya kuat sekali. Untungnya Papa punya aura kemakmuran yang melindungi. Kalau enggak, orang biasa nggak akan sanggup menahan ini semua. Masuk dulu saja. Ada yang ketinggalan di dalam mobil. Oke. Gugur dan mekar wujud kembali ke asal. Segala sesuatu menemukan jalan. Ya. Dengan formasi trigram ini seharusnya bisa menahan untuk sementara waktu. Sisi, kamu lagi ngapain? Nggak ada, Papa. Malam ini Papa bisa tidur nyenyak ya. Ayo masuk.
Ini barang antik dari zaman Kongo. Benar, ini memang barang antik tapi sudah dikuburkan. Sudah mengumpulkan energi yin yang banyak bisa mempengaruhi kesehatan dan umur seseorang. Ih, Ada apa? pas seperti ini biasanya berpasangan. Kenapa di sini cuma ada satu? Gugur dan mekar, wujud kembali ke asal. Segala sesuatu menemukan jalan. Gak kusangka aku beneran percaya sama anak kecil ini yang main rumah-rumahan. Konyol sekali. Akhirnya sudah berhasil. Halo? Pak Yul, Pak Setio udah sadar. Gak bisa dipercaya. Sungguh keajaiban medis. Lihat kan Papa, aku benar-benar punya kemampuan. Apa sebenarnya tujuanmu? Kalau soal tujuan, yang aku mau, kamu jadi papa aku. Pertama, aku bukan papahmu. Kedua, orang tuamu di mana? Aku yatim piatu, guruku yang menemukanku. Lalu di mana gurumu? Guruku bilang nasibku ini spesial. Aku akan baik-baik saja kalau sama kamu. Apa-apaan gurunya memperlakukannya dengan buruk, bajunya saja sejelek ini. Aku harus meminta asistenku untuk menyelidiki anak ini. Sudah larut malam. Kamu tinggal saja di sini. Terima kasih, Papa. Siapa yang jadi papahmu? Kakek dalam bahaya. Kita harus buru-buru. Tua bangka ini. Aku mau lihat apa kali ini kamu masih bisa hidup. Kakek! Ayo! Kakek! Kakek! Semua jangan bergerak. Wujud kembali ke asal. Segala sesuatu menemukan jalan. Pecahkan. Ini gak benar. Dari mana datangnya pengemis ini? Vas mahal itu, kalau sampai pecah, bisa ganti. Coba saja kalau kamu galak lagi sama dia. Apa yang terjadi? Boleh sekarang. Tanpa izinku, gak ada yang boleh masuk ke sini. Anak durhaka, apa yang kamu lakukan? Mau memberontak? Berjaga kalau ada yang mau mencelakai kakek. Apa maksud ucapanmu tadi? Papa, ada yang mau mencelakai kakek. Pakai kekuatan supranatural. Yuel Jaya, kamu ternyata punya anak. Yojaya, ini anak kamu. Lihat, tapangnya saja kayak pengemis. Jangan-jangan suatu hari kamu mabuk. Lalu, dengan pengemis di pinggir jalan. Mulut kotor nanti bikin sial. Hendra, kamu lihat sendiri. Anak baik yang kamu besarkan. Dia berani melototi aku. Anak durhaka, dia itu ibumu. Ibu tiri. Gak layak juga jadi ibuku. Dasar pembawa sial, cepetan kamu pergi dari rumahku. Gimana? Dulu kamu penyebab ibumu mati. Belum cukup. Sekarang masih mau bikin ibuku mati. Bikin ayah mati. Bikin kakek mati juga. Asal kamu tahu, kalau ibumu masih ada, apa dia bakal menyesal? Lahirin kamu yang brengsek begini. Cepetan bawa pergi anak pengemis itu. Biar mati di luar sekalian, ha? Ayah, Otakku. lihat dia. Gawat. Aura buruk di tubuh Papa keluar lagi. Anak durhaka. Dulu aku gak seharusnya bawa kamu pulang. Harusnya aku buang kamu jauh-jauh. Tuan muda ini memang pembawa sial berat. Auranya selalu kuat. Yang mati sekarang baru ibunya. Kalau dia tetap tinggal di keluarga Jaya, takutnya bakal bawa bencana lebih besar lagi. Anak durhaka, cepat atau lambat keluarga kita akan mati di tanganmu. Jangan ganggu ayahku. Ibu, kita harus bagaimana? Posisi presiden utama grup Jaya cepat atau lambat bakal jadi pianmu. Anak membawa sial itu gak bakal senang lama-lama. Yosa! Aduh, sakit, pantatku sakit. Kamu gak punya mata ya? Ember rusak begini, kamu taruh di tengah jalan. Aku akan suruh direktur untuk pecat kamu. Bagaimana sih kerja kamu ini, ha? Maaf sekali. Maaf. Dasar sialan. Tunggu saja. Yosa, kamu gak apa-apa?
Kenapa orang itu bisa begitu? Lihat saja nanti. Apa-apaan? Ah? Ah! Papa, tadi aku diam-diam nyelipin jimat sial ke kantong Yusa. Jimat sial apa? Jangan takut, nanti Sisi bakal lindungi Papa. Kakek? Kakek sudah sadar? Apa sekarang lebih baik? Sebelumnya, aku selalu sesak napas. Sekarang, jauh lebih ringan. Itu karena... Sisil, Kakek Buyut, kamu istirahat yang baik ya. Kamu pasti akan panjang umur. dia memanggil aku Buyut? Kalian ini sebenarnya... Yul, apa kamu sudah punya anak perempuan ya? Bagus sekali. Ini bukan anakku. Bukan anakku. Cukup, sudahlah. Dia anak keluarga Jaya. Kita harus kasih perhatian yang baik. Cepat pergi, beliin anak itu beberapa baju yang pantas. Pak Yul, waktu itu di depan hotel, waktu Sisil muncul, ada satu perempuan juga. Coba kamu lanjutkan pencarian. Cari perempuan itu. Wow. Roknya cantik sekali. Dari mana datangnya pengemis kecil ini? Lepaskan tanganmu. Namaku Sisi. Aku bukan pengemis. Apa kamu lihat baju ini baju mahal? Jual kamu pun gak bakal bisa ganti. Kakak, aku sudah cuci tangan. Sudah cuci tangan pun tetap gak bakal hilang bau miskinmu itu. Kakak, aku benar-benar bukan pengemis. Bajumu saja compang-camping. Ini pusat perbelanjaan kelas atas. Bukan buat orang kelas bawah kayak kamu. Aku dibawa papaku ke sini. Papanya pengemis kecil, berarti pengemis tua dong ya. Kalian ini semua mau cari masalah di mall kami ya? Jangan bilang ayahku pengemis. Pusat sudah kasih tahu sejak pagi akan ada super VIP mau datang. Aku harus cepat usir pengemis kecil ini. Kamu mau uang kan? Ini koin, cukup buat kamu makan beberapa hari. Kamu jongkok, aku suruh kamu pungut. Kamu nggak ngerti-ngerti ya? Lepasin anakku. Papa, Kamu nggak apa-apa. Sisi nggak sakit. Jadi kamu ini ayahnya si pengemis kecil itu ya? Kamu mau ngapain? Minta maaf. Kamu kira kamu siapa, ha? Aku minta maaf begitu saja. Bajumu sendiri saja yang rapi. Tapi anakmu, bajunya compang-camping. Mau pamer hubungan ayah dan anak ya? Cepat pergi dari sini. Kalau enggak, aku bakal panggil satpam. Sekarang juga. Minta maaf ke anak ini. Kok boleh bikin aura buruk di tubuh Papa naik lagi? Papa, Sisi nggak apa-apa. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Minta maaf ke anak ini. Pak Yul, kenapa kamu di sini? Manajer, kamu bilang apa? Dia itu, Pak Yoel. Kalau kamu menyinggung Pak Yul, seluruh mall bisa tutup. Kalau kamu cari mati, jangan bawa-bawa kami. Pak Yoel, maaf, saya sudah salah. Saya bersujud. Tolong, kasih saya kesempatan sekali lagi. Tadi kamu suka nindas orang kan? Di kota ini, aku yang paling jago nindas. Dan kamu, kalau nanti ada yang nindas kamu, jangan nangis-nangis. Siapa yang nindas kamu langsung balas. Jangan bikin aku malu. Wah, Papa barusan melindungi aku. Papa pasti super suka sama Sisi. Baju ini kelihatannya mahal sekali. Apa tadi dia terluka karena kata-kata pelayan itu ya? Sisi biasanya cuma pakai baju compang-camping. Aku akan sembunyiin harganya kalau begitu. Cuma seharga 1 kali makan, gak mahal. Guru biasanya mengajak aku makan kaki 5. Sekali makan cuma belasan ribu saja. Terima kasih, Papa. Papa, apaku cantik? Enggak. Gawat, aura buruk menyerang lagi. Hei, selama ada aku, gak akan bisa menindas Papa. Tadi malam aku mimpi buruk, tapi mimpi buruknya hilang. Benda ini yang bantu aku? Oh, ternyata kamu ya bocah kecil. Sisi? Panas sekali.
Dr. Lino, tolong datang sebentar. Gak mungkin, gak seharusnya begini. Gimana kondisi anaknya? Hasil darahnya sangat normal, gak kedengaran ada masalah juga. Terus kenapa dia demam terus dan belum sadar? Itu masalahnya. Semua hasil menunjukkan dia anak yang sehat sekali. Darah. Dia pakai darahnya buat bersihin aura buruk, makanya dia sakit. Guru-guru yang menemukanku dan besarkan aku sampai besar. Halo? Cari perempuan yang waktu itu bareng Sisi. Halo teman-teman, kalian lewat jangan lupa mampir ya. Follow Citra biar kalian gak nyasar. Cepat masuk live room. Ramalan, baca nasib, gak perlu bayar. Sekali lihat pasti buat heboh. Dia pasti tukang tipu. Kamu, si jeruk, gimana kalau begini? Aku kasih kamu satu ramalan gratis saja. Oke? Coba ramal. Masalah percintaanku. Hei kak, suamimu selingkuh dengan sahabatmu sendiri. Beneran? Kalau kamu gak percaya, tanya saja dia nanti di live. Tuh kan, dia itu penipu besar. Aku dan suamiku sangat harmonis. Bukan, kamu bisa gerbek dia langsung. Sekarang dia lagi tidur di tempat tidur sahabatmu. Berani-beraninya mendoakan aku buruk. Aku akan ke rumah sahabatku sekarang juga. Biar terbukti sama kamu penipu. Teman-teman, aku sudah di depan rumah sahabatku. Aku punya password rumahnya juga. Aku akan masuk ya. Aku berharap ada hasil. Tunggu aku buka pintu. Nanti benar-benar akan terbongkar muka asli penipu jalanan itu. Si jeruk masih ada di sana tidak ya? Kenapa lama sekali? Ya jelaslah, mereka lagi berbaikan di dalam. Sudah bubar. Ruangan live ini penipu. Jangan-jangan. Kakak, mau aku ajarin dansa? Bantu bicara baik-baik. Sudah, aku mau unfollow. Jangan. Dia beneran peramal. Suamiku benar-benar selingkuh sama sahabatku. Master, kamu memang peramal terbaik. Master, mulai sekarang, aku adalah fans garis kerasmu. Teman-teman, aku off dulu ya. Aku mau gebukin pelakor dulu. Perut juga sudah kenyang ya. Semua bisa bubar, oke? Oke, bubar. Master keren banget, ramal yang punyaku juga. Ramalanku hari ini cuma satu. Aku mau off dulu ya. Ingat follow Citra biar kalian gak nyasar. Besok Citra lanjut bawa kamu terbang kembali, oke? Sepuluh kembang festival. Sisi, walaupun guru kangen sama kamu setelah kamu pergi, siaran langsungku jadi naik daun. Aku bahkan sampai punya fans loyal sekali. Terima kasih banyak Kakak Yoel Jaya yang sudah kasih aku 10 festival. Kakak, aku akan nyalakan petasan untukmu ya. Sesuatu terjadi pada Sisi. Ada yang salah sama batu kehidupan. Sisi dalam bahaya. Sisi, kami datang. Halo semuanya, aku sudah sampai di rumah keluarga yang mengadopsi Sisi. Udah. Kalian jangan khawatir. Enggak, kalian nggak perlu datang kemari. Aku bisa menangani ini semua. Sisi ada di tanganmu. Kalau ada masalah, beritahu kami segera. Aku juga. Tenang semuanya, kalian bisa mengandalkan aku. Sisi, apa yang sudah kamu lakukan ke dia? Pertama, kasih tahu aku kenapa dia nggak bangun. Apa? Kamu yang beli baju ini buat dia? Iya, Berapa harganya? 800.000. Berapa? 800.000. 800? Kamu mau bodoh dia ya? Sisi memang ditanya
ditakdirkan miskin. Sedikit mahal saja akan bikin dia jadi mati. Kenapa menurutmu aku suruh dia pakai baju tambal sulam? Jadi, dia bilang semua ini gara-gara aku? Kamu gak boleh jadi ayahnya. Aku sudah carikan ayah buat dia sebelumnya. Ayah yang baik, tapi gak nyangka kamu muncul tiba-tiba. Bawa sial. Maksudku, kalian berdua gak ditakdirkan jadi ayah dan anak. Jadi ayah yang kamu carikan buat dia, awalnya itu Joshua kan? Benar. Karma baik yang ada pada Joshua itu bisa membantu Sisi. Tapi belakangan, aku memang bilang ke Sisi kalau dia itu sudah salah pilih ayah. Tapi dia keras kepala sekali. Dia maunya kamu jadi ayahnya. Jangan berani-berani ganggu bapakku. Sisi, aku gak biarin apapun terjadi padamu. Jangan bahas ini sekarang. Coba bilang, kalau sekarang aku ganti baju ini dengan baju dia yang dulu, apa dia bakal bangun? Gak semudah begitu saja. Tapi untungnya, kalian berdua sudah punya ikatan karma. Kamu bisa lakukan perbuatan baik dengan begitu. Sisi bisa bangun. Perbuatan baik? Coba lihat aku kelihatan kayak orang yang suka lakuin perbuatan baik. Kamu mau Sisi bangun atau enggak? Lagian lakuin perbuatan baik gak akan rugiin kamu kok. Itu juga bantu dengan aura gelap yang kamu bawa. Gimana cara lakuin perbuatan baik? Ikut aku. Lakuin perbuatan baik itu gampang. Contohnya, bantu nenek-nenek menyeberang jalan, buang sampah ke tempatnya. Kamu bercanda ya? Coba saja dulu. Siapa tahu setelah kamu lakuin, Sisi bakal bangun. Hei, aku Yo Jaya, kepala perusahaan Jaya. Kamu suruh aku berbuat baik cuma buang sampah, menyeberang jalan? Aku gak mau. Ayo pulang sama aku. Aku gak mau pulang. Kamu ngapain? Aku tadi sudah berhasil menyeberang. Kamu malah bantu balik lagi. Ganggu sekali. Kenapa buang di tempat sampah? Itu kan bisa aku jual. Dasar kamu gila. Kalau begini caranya, Sisi nggak bakal bangun. Aku sudah lakuin perbuatan baik dari tadi. Halo Pak. Ada apa? Nona Sisi sekarang sudah bangun. Iya. Oke, Sisi sudah bangun. Sisi bangun. Perbuatan baik yang kita lakukan dan karma baik masih nggak cukup. Apa kamu lakuin sesuatu yang aku nggak tahu? Baiklah. 2,8 miliar gak cukup. Gimana kalau 7? Jangan-jangan telepon tadi. Kamu. Tunggu dulu. Jadi sumbangan tadi kamu lakukan atas nama Sisi? Iya. I can do you every time. Terima kasih. Gimana mungkin Sisi punya guru sebodoh kamu? Maksudmu apa? Tentu saja, bintang kesepian yang membawa malapetaka. Kamu sama sekali nggak memiliki kehangatan. Selama kamu nggak membuka mulut, kamu sempurna sekali. Sayang sekali. Sudah selesai menatapnya? Siapa yang melihatmu? Kamu tahu bahwa melakukan kebaikan seperti menyumbang uang sudah cukup. Jadi kenapa kamu datang berbuat kebaikan bersama aku? Untuk membuktikan betapa bodohnya kamu. Kamu... Apa kamu benar-benar muridku? Seorang putri memang gak bisa ditahan begitu dia sudah dewasa. Aku menyukaimu, Guru, tapi aku lebih menyukai Papa saat ini. Papa, apa kamu yang melakukan banyak kebaikan untukku? Itukah sebabnya aku sembuh begitu cepat? Baiklah, kamu sudah sembuh sekarang. Aku akan pulang dulu ya. Yul, keluar sini sekarang juga.
Bukankah biasanya kamu mengklaim sebagai anak yang paling berbakti kan? Kakek pulang dari rumah sakit dan kamu gak jemput, hah? Apa? Ini pasti ibu anak itu. Aku gak menyangka dia akan secantik itu. Kalau tanganmu seaktif itu, mereka mungkin berakhir seperti kakimu. Paman, kamu belum belajar dari kesalahanmu ya? Kamu anak nakal. Lihatlah jenis orang-orang yang kamu bawa kembali. Mereka memiliki lidah yang tajam. Keluarga Jaya kita, keluarga yang terhormat dan mulia. Gimana bisa membiarkan orang-orang biasa masuk rumah kita? Betapa sialnya. Benar. 20 tahun yang lalu saat kamu menikah dengan ayahku, saat itulah nasib buruk terjadi. Cukup, kalian bertengkar lagi. Betapa memalukannya. Ayah, semua ini salahmu karena membajakan anak nakal ini. Sekarang dia bahkan berani berpikir dia bisa menginjak-injak ayahnya sendiri. Kamu pernah menunaikan tugasmu sebagai seorang ayah. Aku benar-benar. Ayah yang bodoh. Kamu sama sekali gak punya sopan santun. Lihat gimana aku mengajarkanmu pelajaran yang benar hari ini. Apa yang kamu lakukan? Bahkan gak bisa mendidik anakmu sendiri dengan benar. Dan kamu ingin mendisiplinkan anak orang lain? Kamu gak menghormati orang yang lebih tua. Jangan pernah berpikir bisa masuk ke keluarga kami. Kalian semua keluar. Kamu ibunya Sisi? Bukan. Aku... Gak perlu malu. Ayo anakku. Ini hadiah selamat datang. Ambil saja. Ayah, kami sudah khusus menyewa Master Bayu untuk dapat jimat pelindung ini. Guru, ada yang salah dengan Liontin Giok ini. Aku berhak memutuskan apa yang akan dilakukan dengannya. Apa kamu punya masalah? Ini bahkan tak ternilai harganya. Kami mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkan harta ini untukmu. Cukup. Kalian semua bisa pergi. Aduh, itu cuma sebuah leontin giok. Ayo pergi. Yul, ikut aku ke ruang belajar. Baik. Kualitas giok ini benar-benar langka, tapi energi yin-nya terlalu kuat sekali. Sama seperti pas di kamar buyut. Jenis energi yin ini sangat mendukung pertumbuhan aura iblis. Pada tingkat terburuk, dia mematikan. Mereka nggak cuma ingin merugikan kakek buyut, tapi juga menyakiti ayah. Rumah ini, Hong Sunyi telah hancur. Keberuntungan telah berubah menjadi bencana besar. Sisi, kamu sebaiknya mencari Johnny saja. Yoel gak cocok untuk menjadi ayahmu. Nggak mungkin, aku ingin ayah ini. Tapi aura iblis ini sudah masuk ke dalam tubuhnya. Begitu dia kehilangan perlindungan energi mulianya, dia pasti akan mati. Aku bisa membantunya. Kamu gak akan bisa membantunya. Sebenarnya dia akan berakhir menyakitimu. Kamu dan Yoel belum mengenal satu sama lain selama 2 hari. Gak ada perasaan yang terlibat. Kalau kamu pergi bersamaku sekarang, Tapi ayah sangat baik pada aku. Guru, semua pasti ada caranya kan? Kamu menerima hadiah sambutan, jadi sekarang kamu pacar papa. Sekarang terikat secara karma. omong kosong. Siapa yang mau jadi pacar iblis? Aku akan membawanya ke guru besarmu untuk menetralkan energinya. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather kick ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow, I could use a bam bam bam, but it's not from you. Mereka terlihat begitu sempurna. Apa yang kamu lakukan? Menjatuhkan dirimu padaku? Tuan Yoel, bisakah kamu berhenti bersikap narsis? Aku akan urus kamu nanti ya. Adapun aku lebih suka kucing atau anjing sembarangan daripada menyukai kamu. Kakek aku cukup menyukaimu. Tetaplah dan jadilah pengasuh Sisi. 15 juta sebulan. Aku nggak tertarik. 50 juta. 100 juta. Uang itu sebenarnya nggak terlalu penting. Aku ini cuma beneran khawatir tentang Sisi. Itu bagus. Akhirnya aku bisa bersama guru dan papa sekarang. Guru, gimana cara menghilangkan aura iblis di tubuh papa?
Untuk menghilangkan aura iblis, kamu harus melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan pahala. Kita cuma bisa menahannya sementara. Jimat-jimatku cuma bertahan beberapa jam saja. Kalau kita menggunakan sepotong giok berkualitas tinggi, jimat pelindung, efeknya akan jauh lebih baik. Benar. Ada lelang besar-besaran batu giok bagus besok. Ayo kita berburu harta karun. Aku nggak akan pergi. Aku nggak takut dengan aura iblis. Lakukan saja untukku. Tolong pergi. Gak akan. Halo Tuan Yul. Oh, Tuan Yu ya ini. Ada apa? Kamu juga suka judi batu? Enggak juga. Aku di sini untuk melihat-lihat. Ngomong-ngomong, terima kasih kepada bawahan kamu yang mengkhianatimu. Dia pada dasarnya menyerahkan 2 bidang tanah itu padaku. Terima kasih sudah berbuat baik padaku. Yul, gimana pun juga, kamu tetap kalah dariku. Apa yang dibicarakan dengan begitu gembira? Kakak senior? Tuan Harun, aku bahkan gak akan melakukan hal-hal yang hina. Kamu nggak melakukannya, biar seniormu yang melakukannya. Atasan, apa kamu setuju dengan permintaan Tuan Harun? Itu uang 500 juta. Sangat sulit untuk tidak tergoda. Tuan telah memerintahkan kita untuk tidak melakukan hal yang tidak bermoral. Bahkan dia akan mengusirmu sekarang juga. Jangan sebut orang tua itu di depanku. Guru selalu bilang aku gak seberbakat kamu. Baiklah, kita lihat sejauh mana kamu bisa melangkah di jalan ini. Citra, mulai hari ini, kita bukan lagi saudara. Aku akan berjalan di jalanku sendiri. Kamu ingat itu. Senior! Adik junior. Lama gak bertemu. Semuanya, lelang akan segera dimulai. Silakan sambut barang pertama kami. Ini barang pertama dalam lelang ini. Tawaran awal 1 miliar. Ini barang berkualitas tinggi. Aku akan menawar 1,1 miliar. Potongannya begitu besar. Ini pasti berkualitas tinggi. Aku akan menawar 1,5 miliar. 2 miliar. Ada yang salah dengan batu ini. Kamu cuma anak-anak. Apa yang kamu tahu? Pergilah bermain. Jangan hanya orang dewasa untuk mencari uang. Ada apa dengan batu ini? Batu ini memiliki energi spiritual yang sedikit. Energi spiritual apa? Sisi telah memiliki kemampuan khusus sejak dia masih kecil. Dia bisa melihat cahaya yang gak bisa kita lihat. Mempercayainya pasti langkah yang tepat. Rani, apa pendapatmu? Kalau dilihat dari warna dan teksturnya, itu layak dibeli. Tuan Yul, kalau kamu gak akan menawar barang ini, maka aku yang akan menawarnya. Jangan menyesalinya nanti. Silakan saja. Raksasa bisnis yang perkasa, Tuan Yul yang hebat. Sebenarnya mendengarkan seorang gadis kecil, itu lelucon besar yang pernah aku dengar. Adik junior, guru selalu mengatakan kamu lebih berbakat daripada aku. Tapi kamu gak sehebat itu. Ada penawaran yang lebih tinggi? 2 miliar sekali, 2 miliar 2 kali, 2 miliar terjual. Selamat Tuan Juna. Oh, hebat Tuan Juna. Selanjutnya, barang kedua. Tawaran awal 5 miliar. Kulitnya longgar. Dan teksturnya kasar. Nggak mungkin ini bernilai 5 miliar. Nggak ada jenisnya, nggak ada warnanya. Ini jelas barang rongsokan. Gimana dengan yang ini, ha? $5 miliar, Tuan Yul. Bahkan orang awam seperti aku pun bisa mengatakan bahwa batu ini sangat buruk. Tuan Yul masih terburu-buru untuk membelinya? Ketika lelang berakhir dan batu itu dipotong, dia akan menyadari betapa bodohnya dia. Gak perlu khawatir. Anggap saja untuk bersenang-senang. Terima kasih kepada semua yang hadir. Lelang hari ini telah berakhir dengan sukses. Tuan, apa ada batu giok lainnya? Batu giok lainnya? Ya, memang ada, tapi semuanya cuma potongan yang cacat. Bolehkah aku melihat
Tentu saja. Tuan Yul, kalau kamu begitu tertarik dengan batu giok, aku punya banyak di rumah. Aku bisa kasih secara gratis. Gak usah. Terima kasih. Batu-batu itu mengeluarkan aura yang buruk, kasar sekali. Mungkin batu-batu yang diberi Tuan Yul untuk membangun taman. Sisi, gimana menurutmu? Yang ini, dan yang ini juga. Bisakah kamu menjual keempat batu ini kepadaku? Tuan Yul, batu-batu ini nggak dijual. Kemasi semuanya. 50 miliar. 50 miliar? Tuan Yul, aku sudah memotong batu berkali-kali. Benda ini benar-benar nggak bagus. Kamu sebaiknya berpikir 2 kali. Ayo bayar. Dia itu orang kaya. 50 miliar untuk batu tak berharga? Dia benar-benar gila. Tuan Yul, belum terlambat bagi kamu untuk mundur sekarang. Ketika kamu membukanya, itu akan menjadi tamparan yang nyata. Kita lihat saja. Baik dari teksturnya maupun kejernihannya, batu milik Tuan Juna ini 1 dari 1.000.000. Kita nikmati keindahannya. Benar, dan biarkan orang-orang tertentu melihat apa itu perjudian batu yang sesungguhnya. Ini bukan main-main. Tuan Yul cuma terlalu sayang sama putrinya. Mari kita semua bersikap pengertian. Oh, lihat, hijau pada potongan pertama. Tuan Juna memang punya mata yang bagus. Sepertinya bagian di dalamnya hijau. Selamat sebelumnya, Pak Juna. Apa pendapat kamu, Tuan Yul? Jadi, apa kamu terkesan sekarang? Belum sepenuhnya selesai. Kamu bicara terlalu cepat. Maka aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya benar-benar kehilangan harapan. Teruslah potong. Satu-satunya bagian energi spiritual di batu ini sudah terputus. Kalau gitu, lihat saja. Luarnya gitu, dalamnya harusnya bening. Bukannya seperti itu. Dengan potongan berikutnya, mungkin semuanya hijau. Kemungkinan besar, batu ini rusak total. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu cara memotong batu, ha? Kenapa tanganmu gemetar begitu? Lihat apa yang kamu lakukan pada batuku. Bangun. Potong yang benar. Kalau kamu gagal melakukannya, keluargamu gak akan mampu membayarnya. Cepatlah. Kalau kamu gak memotongnya dengan benar, aku akan membunuhmu. Tuan Juna menghabiskan 2 miliar untuk batu giok ini. Aku ragu nilainya bahkan mencapai 200 juta. Satu potongan bisa membuatmu kaya. Satu potongan bisa membuatmu miskin. Hampir saja. Dan satu potongan bisa membuatnya menjadi kain tak berguna. Itu benar. Semua ini karena kesialanmu mempengaruhi batuku. Aku akan. Kamu mau apa? Kenapa cari ribut? Salahkan dirimu sendiri yang sial. Yo Jaya. Berhenti omong kosong. Mungkin batu-batumu lebih buruk dari punyaku. Kita tunggu saja. Tadi kamu bilang dia rusak keberuntunganmu. Kalau gitu, punyaku sekalian. Tuan, tolong potongkan batu-batuku. Enggak, aku nggak bisa. Lakukan saja, nggak apa-apa. Kami yang tanggung jawab. Kami bahkan nggak seperti orang lain. Pergi. Potong yang ini dulu. Tunggu dulu. Kakak, aku dengar kamu ketemu barang bagus. Kalau memang bagus, kenapa aku nggak diajak? Kamu mengeluarkan uang dengan sangat sembrono. Kalau para pemegang saham Grup Jaya tahu bertindak sembarangan seperti ini, harga saham akan anjlok. Kakak, pikirkan baik-baik. Beneran mau rusak barang-barang itu? Lanjutkan saja. Potong yang ini dulu. Yo Jaya, mempercayai anak kecil. Aku ingin melihat gimana kamu akan menangani ini. Potong di sini dulu. Gak mungkin. Batu giok ini bernilai puluhan miliar. Dia membiarkan anak ini memutuskannya. Ini sama saja dengan mengganggu anak kecil. Dunia orang kaya, aku gak mengerti. Gak mungkin. Potongan pertama gak ada warna sama sekali. Buang saja. Apa gunanya menyimpannya? Kalau potongan pertama gak menghasilkan apa-apa, maka sisanya gak ada gunanya. Semua orang di bisnis ini telah harus membayar harga. Tunggu saja dan lihat. Kakak, aku benar-benar berpikir itu sesuatu yang istimewa. Ternyata ini saja. Yul, meskipun keluarga Jaya kita memiliki banyak uang, kita nggak boleh untuk bertindak seenaknya. Potong di sini. Ini hijau, ada hijaunya. Kemungkinan besar cuma lapisan ini saja. Lebih baik memiliki garis tipis daripada bercak besar. Di mana jendela dipotong, kalau itu area yang besar, itu nggak akan bernilai banyak. Tuan Yul, aku sarankan kamu nggak memotong lebih jauh. Ini memalukan. Takut?
Ayo teruskan. Potong di sini sekarang. Wah, lagi-lagi area hijau yang luas. Ini bisa jadi sepotong batu utuh. Dari mana gadis ini datangnya? Gimana dia bisa begitu hebat? Citra, apa guru telah mengajarkan kalian beberapa keterampilan baru? Kakak senior, apa kamu menyesal telah meninggalkan sekte kita? Lalu apa masalahnya kalau kamu memotong beberapa giok? Kakak senior, aku sarankan kamu berbalik sebelum terlambat. Melakukan begitu banyak hal buruk, suatu hari hal itu akan kembali menghantui kamu. Kamu gak berhak kasih nasihat kepadaku. Tuan Yul, apa kamu akan menjual batu giok ini? Kamu tawar berapa? Aku akan menawar 20 miliar, 25 miliar, 30 miliar. 60 miliar. Bukankah itu Tuan Muda Wilson dari grup Wilson? Tuan Yul, ini sangat gak pantas. Kamu pasti sudah mendengar tentang ini. Tentu saja, kalau aku nggak datang, aku akan melewatkannya. Jadi, siap untuk melepaskannya? Awalnya Paman Joni harusnya menjadi ayah yang ditemukan guru untukku. Gak apa-apa, kasih ini kepada Paman Joni. Kalau kamu mau, ambil saja. Kamu yang bilang, aku yang bilang. Setuju. Cuma batu ini menghasilkan keuntungan 60 miliar. Yang tersisa bukankah mereka akan mendapatkan kekayaan? Ibu, apa yang harus kita lakukan? Dia cuma beruntung secara gila-gilaan, gak bisa beruntung terus selamanya. Tuan Yul, apa kita lanjut memotong? Lanjutkan. Potong yang ini selanjutnya. Oh, bukankah ini giok kuning legendaris? Berapa nilainya? Kekurangan menentukan nilai. Perkiraan konservatifnya 100 miliar. Nggak mungkin, gimana dia bisa seberuntung itu? Gimana dengan yang ini Tuan Yul? Jual kepadaku. Yang ini nggak dijual. Ini luar biasa. Ini sangat indah. Aku sudah berkecimpung selama bertahun-tahun. Aku melihat sebuah batu keberuntungan secara konservatif lebih dari 500 miliar. Nilainya harus mencapai 500 miliar. Kalau diolah menjadi perhiasan dan aksesoris, harganya bisa berlipat ganda beberapa kali lipat. Tuan Jaya, siapa yang bisa tahu apa orang di sampingmu, putrimu, atau dewa kekayaan? Itu karena Papa beruntung. Aduh, kenapa aku gak punya anak perempuan yang imut seperti kamu ya? Gimana kalau tinggal di rumah paman beberapa hari? Kalau saja dia tahu bahwa ayah asli Sisi, ayahnya dia. Sisi, kemarilah. Itu nggak keren, Tuan Jaya. Kalau kamu mau punya anak perempuan, buatlah sendiri. Ini anak perempuanku. Sisi, aku nggak tahu apa memilih Yul sebagai ayahmu adalah berkah atau kutukan. Apa kamu punya potongan lain yang belum dipotong? Ayo biarkan kami melihatnya. Aku lelah, gak akan memotong lagi hari ini. Oh, hei. Ayo pulang, ayo pergi. Hei, Ayo pergi. apa? Ibu, Yul menghasilkan puluhan juta dengan memotong batu. Bahkan harga saham grup Jaya melonjak. Tunggu saja, kita lihat berapa lama kamu bisa begitu sombong. Guru, batu ini memiliki energi spiritual tertinggi. Harus berkualitas tertinggi, jadi lebih cocok untuk membuat talisman. Benar. Tuan Yul, apa yang bisa kami bantu? Aku membutuhkan bantuanmu untuk memotong batu ini. Baiklah. Aku akan ikut dengan kamu dan menonton. Aku belum pernah melihat Sisi sebegitu perhatiannya kepada aku. Apa kamu cemburu? Kalau kamu benar-benar menginginkan yang terbaik untuk Sisi, maka biarkan dia pergi ke pihak Joni. Kalau aku nggak melakukannya? Meskipun giok berkualitas tinggi, dapat menekan aura iblis di dalam dirimu. Semuanya lihat batu naga giok. Ini luar biasa. Apa itu batu naga giok? Batu naga giok. Legenda mengatakan bahwa batu naga giok tumbuh di dalam gua. Di musim dingin terasa hangat dan di musim panas terasa sejuk. Dibanding keberuntungan sebelumnya, batu ini bahkan lebih langka. Benar. Ini batu kelas atas yang sesungguhnya. Rasanya sangat dingin saat disentuh. Ini benar-benar batu giok naga. Aku harus merepotkan kamu untuk membuatkan Papa sebuah kalung giok kami. Itu akan menjadi kehormatan bagiku. Terima kasih atas kerjasama kamu. Jaga rahasia tentang batu giok naga ini. Dimengerti. Ini cuma batu giok hijau biasa. Kamu menangani hal-hal dengan sangat baik hari ini. Semua pemegang saham telah menelpon untuk mengucapkan terima kasih. Semua ini berkat Sisi. Sisi imut, bintang keberuntungan kecil keluarga Jaya. Terima kasih atas pujiannya, Kakek Buyut. Aku punya sepotong giok di sini untuk kasih kepadamu. Ini akan memberkati kamu dengan umur panjang. Oh, aku sangat menyukai potongan giok ini. Sisi sungguh baik hati. Aku akan pergi ke kediaman Nama untuk beristirahat sejenak. Aku punya sesuatu yang ingin aku sampaikan. Oke.
formasi trigram? Benar. Potongan-potongan sisa giok ini gak memiliki energi spiritual yang sangat banyak. Tetapi dibandingkan dengan jimat kertas biasa, mereka jauh lebih kuat. Tak heran formasi trigram yang aku buat berhenti berfungsi keesokan harinya. Aura iblis di sini sudah sangat mendalam. Itu gak semudah yang dibayangkan untuk sepenuhnya menghilangkannya. Jadi kamu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Oh iya guru, karena aku salah mengira dia sebagai ayahku. Apa itu akan mempengaruhi dia menjadi miskin? Gimana bisa? Dia bintang tunggal bencana. Bahkan hantu pun takut padanya. Dia gak akan terpengaruh oleh nasibmu. Lalu gimana aku bisa mengubah nasibnya sebagai bintang tunggal bencana? Murid bodohku, gak ada yang bisa mengubah nasibnya. Mengubah nasib sangat menentang langit. Kamu harus ingat untuk gak melakukan hal seperti itu. Guru, aku telah meramal nasib papa berkali-kali. Kenapa aku tidak bisa melihat nasibnya di masa depan? Nasibnya, aku gak pernah bisa melihatnya dengan jelas. Dia lahir pada bulan Yin dan pada jam Yin. Kalau kamu ingin melihat melalui masa depannya, kamu harus menggunakan darah sebagai medium. Darah sebagai medium? Itu berarti trigram darah. Tapi trigram darah sangat berbahaya. Kamu sama sekali gak boleh mencobanya. Oh. Gimana bisa begitu? Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Gimana bisa menjadi ramalan hidup atau mati? Papa membaca bahwa ini pertanda kematian. Dan itu cuma 6 bulan lagi. Dengan kata lain, Papa cuma punya 6 bulan lagi untuk hidup. Sisi, ada apa? Ada apa dengan Sisi? Ayo ke rumah sakit. Gimana keadaannya? Semua spesialis telah mengadakan konsultasi. Gak ada yang bisa mereka lakukan. Semua tanda vitalnya normal. Mereka gak bisa menemukan penyebabnya. Apa gunanya spesialis rumah sakit? Kalau Sisi gak bangun hari ini, rumah sakit kamu bisa saja ditutup. Yo, jangan menyalahkan orang yang gak bersalah. Biar aku bertanya, ketika kamu masuk ke kamar Sisi, apa kamu melihat koin perunggu? Aku melihatnya. Anak itu, dia sebenarnya melakukan trigram darah. Trigram darah? Apa itu? Dia mengalami reaksi balik setelah melakukan ramalan untukmu. Halo, atas nama Sisi, sumbangkan 100 miliar. Jadi apa yang dikatakan ramalan itu? Kapan dia akan bangun? Trigram darah sangat berbahaya sekali. Hal itu cuma dapat diselesaikan dengan memenuhi keinginan orang lain untuk mengumpulkan pahala. Lakukan saja perbuatan baik. Kalau kamu gak mau, melakukan perbuatan baik itu juga boleh. Ada satu cara lain. Cara apa? Biarkan dia jadi anaknya Johnny. Sebenarnya Johnny, kasih apa sih ke kalian? Kamu sama Sisi seharusnya gak bertemu. Aku sudah sumbang 100 miliar. Yul, donasi kali ini gak bakal ada gunanya. Aku gak sangka dia sampai pakai trigram darah demi kamu. Yang disebut trigram darah itu ritual yang pakai darah sebagai pemicu untuk menerobos batas takdir dengan paksa. Aura iblis dalam dirimu malah masuk dan menyusup ke dalam tubuhnya. Sekarang asal aura iblis dalam tubuhmu melemah, Sisi baru bisa sadar. Kalau gitu coba bilang, aku sekarang harus gimana? Kamu ajak aku ke sini untuk apa? Tentu saja buat bantu Sisi biar bisa sadar lagi. Bantu anak SD maksudnya? Kamu bisa nggak ngomongnya masuk akal? Jangan main-main. Bukan begitu. Anak SD ini nilai keinginannya sudah tembus 500 poin. Ngerti apa kamu? Hei Dik, apa yang terjadi denganmu? Bu Citra, aku sering bermimpi buruk. Aku bermimpi mamaku terjebak di dalam sumur. Mamaku sudah meninggal 3 tahun lalu. Bisa tidak kamu ceritakan lebih detail mimpimu itu denganku? Ayah Dik, apa mamamu meninggalkan suatu barang antik? Ini jam tangan yang selalu dipakai mamaku. Apa berguna? Berguna? Apa?
Ini formasi pengunci 7 iblis. Siapa sebenarnya sampai tega pakai ilmu Hong Sui? Apa itu formasi pengunci 7 iblis? Yang disebut 7 iblis itu gabungan roh jahat dan iblis yang gergoti jiwa. Orang yang terjebak oleh 7 iblis itu, jiwanya akan disiksa secara perlahan sampai hancur dan juga lenyap. Kamu tahu nggak siapa yang buat formasi pengunci 7 iblis ini? Aku nggak tahu. Apa kamu ingat anak laki-laki beberapa hari yang lalu? Aku minta orang buat periksa dia. Dia itu anaknya Juna. Juna? Ah, yang waktu itu gagal waktu jadi batu giok itu kan? Juna itu menantu keluarga Surono. 3 tahun lalu setelah Nona Sari tiada, dia yang mengurus semua harta keluarga Surono. Kalau gitu, apa mungkin wanita itu ada di dalam sini? Biar aku buka dulu formasinya. Rambut? Pasti punya wanita itu. Energi spiritualnya terlalu lemah sekarang. Kita bawa dia pulang dulu saja. Ada ular! Ada ular! Kamu kan ahli Hong Sui, masa takut ular? Siapa bilang ahli Hong Sui tidak takut sama apapun? Ular itu sudah pergi, bisa turun? Tidak mau. Pelukannya belum cukup? Enggak! Baiklah. Gerbang bumi. Semua gerbang arwah dari 8 penjuru terbuka. Di mana ini? Ini karena keinginan anakmu yang bawa kamu ke sini. Anakku. Anakku. Tolong. Aku mohon sama kamu. Selamatkan anakku. Dia nggak boleh tinggal di dalam rumah itu. Apa yang sudah terjadi? Juna itu sampah. Jadi, kamu bunuh diri? Aku nggak bunuh diri. Juna yang sudah dorong aku. Aku bodoh sekali. Aku tetap maksa menikah sama dia. Akhirnya aku sakiti diri sendiri dan juga anakku. Maksudmu, dia menikah sama kamu cuma karena harta keluarga Surono? Ya. 3 tahun setelah menikah, sifat aslinya langsung kelihatan. Anakku juga disiksa. Apa kamu sempat tanda tangan? Aku nggak mau tanda tangan. Aku nggak sangka dia bakal sekejam itu celakai aku. Setelah aku mati, dia malah pura-pura jadi penyayang. Dia tipu orang tuaku. Apa? Cih, dasar brengsek. Dia juga jahat sama anak kami. Kalau ringan cuma ditampar. Kalau parah bisa dipukul dan ditendang. Buat lindungi anakku, aku bahkan coba hantui dia. Orang seperti dia masih takut hantu ya? Kamu nggak ngerti. Makin banyak dosa yang diperbuat, makin besar rasa takutnya. Benar, dia ketakutan sampai sakit lama. Setelah itu, dia malah cari wanita ahli Hong Sui. Terus kurung aku di dalam sumur. Apa mungkin orang itu kakak senior? Aku sudah paham situasimu sekarang. Aku akan cari cara buat bantu kamu. Kamu masuk dulu ke jimat roh ini untuk pulihkan diri. Malam ini, kita akan berkunjung temui Juna. Segala yang hidup dan layu kembali seimbang. Tenang pada tempatnya. Hancurkan! Dendamu sendiri, tentu saja harus kamu balas sendiri baru puas. Benarkah? Serahkan semuanya padaku. Baiklah. Wina, kenapa kamu ada di sini? Tentu saja aku datang buat tagih nyawa kamu. Rani, cepat ke sini. Rani. Sekeras apapun Rani. coba ahli Hong Sui tidak akan bisa masuk. Rani.
Siapa yang pasang mantra di pintu? Hancurkan! Bekukan! Kalau kamu masih nggak berhenti, aku akan suruh Rani cabik-cabik kamu sekarang juga. Bumi punya penjaganya. Tumpas kejahatan, usir bahaya, jamin keselamatan. Hancurkan! Yang berani terobos gerbangku, takkan dibiarkan tinggal. Bekukan! Siapa sebenarnya orang hebat ini? Aku nggak percaya. Aku nggak bisa kalahkan dia. Oh, Rani, selamatkan aku. Rani. Aku menyerah. Jangan pukul aku. Aku kasih kamu uang. Aku kasih kamu uang yang banyak sekali. Apa semuanya harus sama kayak kamu? Cuma cinta uang? Kalau gitu, gimana sama anakmu? Kalau kamu bunuh aku, anakmu bakal jadi yatim Tanpa ayah piatu. kayak kamu, justru itu yang terbaik buat dia. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku panggil polisi ya. Aku panggil polisi. Aku akan serahkan diri. Halo polisi. Aku mau serahkan diri. Aku sudah bunuh istriku. Kakak senior, Citra. Kayaknya kali ini kakak senior bakal tidur seharian penuh. Juna sudah ditangkap polisi. Nanti setelah kakak senior bangun, Juna juga sudah selesai diinterogasi. Kasus pembunuhanmu sudah jelas buktinya. Kalian benar-benar penyelamat terbesarku. Putramu sudah tertidur. Pakai jimat roh ini. Temui dia di dalam mimpi. Terima kasih. Gimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Sisi sudah sadar. Citra, tunggu saja kamu. Papa, Sisi mau dipeluk. Gak boleh. Kamu jangan banyak bergerak. Fokus sembuh dulu ya. Sisi, mulai sekarang kamu gak boleh berbuat hal berbahaya kayak gitu lagi. Mengerti? Wah, aura iblis Papa berkurang banyak. Benar juga ya. Sekarang tinggal 8.000. Jadi kalau berbuat baik, pahala bisa mengurangi aura iblis. Bukannya tadi kamu bilang keinginan si anak kecil itu cuma 500 poin pahala? Benar, tapi kita menyelesaikan permintaan ibunya. Lebih dari cukup. Poin pahalanya berlipat ganda. Kamu bisa kasih tahu nggak gimana cara lihat ini? Biar aku bantu. Kamu baru saja bangun. Kamu terlalu lemah. Biar aku saja. Papa, aku mau ngobrol sebentar sama Bu Citra. Guru, terakhir kali aku ramal nasibnya, dia cuma punya umur setengah tahun lagi. Takdir sulit dilawan. Setiap orang akan hadapi banyak cobaan dalam hidupnya. Kalau dapat dilewati, itu sebuah peluang. Kalau enggak, itu sebuah bencana. Enggak, aku nggak boleh biarkan Papa celaka. Kita bersama lakukan perbuatan baik, kumpulkan pahala. Baiklah, Tuan muda ini bukan cuma dikutuk, jadi bintang sial. Aku sudah ramal. Dia nggak akan hidup lebih dari 25 tahun.
Gadis bodoh. Aku sudah tahu sejak lama. Aku cuma punya 6 bulan tersisa untuk hidupku. Dunia yang dingin ini juga nggak ada gunanya buat ditinggali. Kamu hantu ya? Sampai gak ada suara begitu. Kamu berurusan sama hantu setiap hari. Masih takut hantu ya? Sisi, cari kamu. Oh. Gimana rasanya? Jauh lebih baik, Papa. Papa nggak mau buat aku sembuh total. Mau dong? Apa kamu punya cara? Kalau gitu, ayo kita berbuat baik. Dengan gitu, baru bisa buat bantu aku. Oke. Kalau gitu, kita bagi dalam berbuat baik. Bu Citra live ramal secara langsung. Aku buka lapak di jembatan penyeberangan buat ramal nasib. Gak boleh di jembatan penyeberangan. Kamu boleh buka di bawah kantor saja. Baik, aku nurut sama Papa. Apa kamu lapar? Iya, lumayan lapar. Aku akan ajak kamu keluar makan. Mau makan apa? Bistik? Pizza? Aku nggak suka itu semua. Aku suka makan bapau. Bapau? Bisa nggak punya selera yang lebih bagus, ah? Nggak, anakku makan di warung pinggir jalan. Gimana nanti orang lihat aku? Bapau nggak boleh. Nggak jadi pergi. Enak banget. Kamu lihat apa sih? Yang duduk di sana makan bapau. Kayak Pak Yul di kantor kita. Kamu gak salah lihat kan? Pak Yul itu bos dengan kekayaan ratusan triliun. Gimana mungkin makan bapau di pinggir jalan? Papa gampang malu. Dilihat orang lain nanti jadi nggak nyaman. Bapaunya enak nggak? Banget, Papa. Aku rasa bapau ini makanan terenak di seluruh dunia. Mulai sekarang jangan dipanggil Sisi lagi. Ganti namamu jadi Bapau. Ramal wajah dan nasib. Jangan sampai kelewatan. Heidi, kamu bisa ramal nasib ya? Iya, ramalanku akurat sekali loh. Mau coba tidak? Baiklah. Anak kecil mana bisa ramal nasib? Pasti cuma penipuan. Ayo pergi, coba ramal saja. Kakak ini dahinya lebar. Pasti orang kaya dan beruntung. Ngomong pujian manis kayak begitu. Siapa sih yang gak bisa? Kakak, apa bulan lalu kakak dihianati sama pacar kakak? Apa minggu lalu diterima di perusahaan idaman kakak? Oh, benar-benar akurat sekali. Seperti kata pepatah, gagal dalam percintaan, berhasil dalam karir. Fokus sama kerjaan saja. Bisa tolong ramal aku juga tidak? Aku tidak pernah ramal buat orang yang percaya sama aku. Jadi berapa harganya? Gratis. Kakak cuma perlu bilang terima kasih sama orang di foto ini. Harus sungguh-sungguh tulus ya. Terima kasih. Hai semuanya, para donatur utama sekarang gak perlu lagi kasih hadiah karnaval ya. Sekarang kamu cuma perlu cukup hadap foto ini, lalu dengan tulus ucapkan terima kasih. Apa orang yang dipoto ini Presiden Grup Jaya Pak Yul Jaya? Apa? Pak Yul meninggal? Semoga Pak Yul tenang di sana. Asyik. Nah, Pak Yul, apa Anda sedang sakit? Mau pergi ke rumah sakit? Gak perlu, tugas yang aku kasih ke kamu, gimana kabarnya? Oh, itu sudah beres. Ada 2 pengawal yang diam-diam akan lindungi keselamatan Nona Sisi. CEO kita beneran kayak raja neraka. Yang berurusan sama dia pasti sial. Benar. Kamu kenapa sih? Matamu kemasukan debu. Oh. Besok kamu gak perlu datang lagi. Pak Yul, aku memang suka bicara sembarangan. Mohon Anda berbesar hati. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Papa bisa berbuat baik di kantor saja. Pak Yul, jangan-jangan Anda mau pecat saya ya? Kamu gak apa-apa, ha? Sakit nggak? Maksudku itu, aku kasih kamu libur besok sehari. Ayo lanjut kerja. Maaf Pak Yul. Lebih hati-hati. Lihat semua kerja keras begini. Aku yang akan traktir kopi untuk kalian. Apa aku baru saja bermimpi? Pak
Yul berubah total. Iya, dulu salah sedikit saja langsung kena hukuman berat. Bahkan orangnya bisa dipecat. Pak Yul kayak gini tuh keren banget loh. Aku nyatakan, aku mau jadi fans setianya. Aku gak peduli kamu siapa. Sekarang juga turun dari CEO. Dukun muda ini ramalannya super akurat loh. Gratis pula. Tapi dukun muda ini punya syarat yang aneh. Orangnya harus berterima kasih sama foto ini. Simpan jimat ini di bawah bantal. Dalam 24 jam, putra Anda akan terbangun. CEO Jaya ini beneran mati rupanya ya. Berikutnya. Ternyata kamu si bocah nakal. Kamu benar-benar berbakti ya? Berani jualan dekat gedung Grup Jaya buat tipu orang ya? Hah? Ini wilayah milik Grup Jaya. Cepat pergi dari sini, hah? Masih gak mau gerak ya? Hah? Ayo coba ramal. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Lepaskan. Lepaskan. Kalian tahu siapa aku? Gak mau hidup lagi ya? Aku gak peduli siapa kamu. Kamu berani sentuh Nona Sisi. Sebentar lagi kamu bakal kecelakaan, Liv. Waktu ke toilet, kamu bakal kencing darah. Dasar bocah kurang ajar. Beraninya kutuk aku. Tunggu saja kamu. Bocah ingusan itu bisa apa lagi selain kutuk orang? Apa yang terjadi? Tuan muda, Anda gak apa-apa kan? Aku? Tentu saja aku gak apa-apa. Sebentar lagi kamu bakal kecelakaan, Liv. Waktu ke toilet, kamu bakal kencing darah. Sialan. Gak mungkin secepat itu kan? Kebetulan. Pasti kebetulan. Yul, akhirnya kamu mati. Sekarang Grup Jaya akhirnya jadi milikku. Ya. Rick Master, tolong aku. Bukannya kamu gak percaya sama aku ya? Aku percaya. Hapus sialnya. Ini baru permulaan. Selanjutnya kamu bakal kena kecelakaan mobil. Otakmu bakal muncrat kemana-mana. Kayak bubur tahu yang diinjak sampai hancur. Rick Master, tolong aku. Kasih tahu cara hapus sialnya. Alasan kamu kena musibah ini banyak berbuat jahat. Tolong Rick Master, kasih tahu jalan keluarnya. Kena umpan juga dia. Ini? Setiap malam, pegang foto itu. Hadap ke timur, selatan, barat, utara. 3 kali sujud sentuh lantai sambil bacakan mantra. Mantra apa? Kakak, aku salah. Aku sungguh salah besar. Aku sungguh salah besar. Aku sungguh salah besar. Kakak, aku salah. Aku sungguh salah besar. Kakak, aku salah. Aku sungguh salah besar. Aku sungguh salah. Tiba-tiba nggak coba gitu? Hah? Ada apa, ha? Jangan ganggu aku. Nanti bisa buat aku mati. Apa sih kamu ngomong tiba-tiba gitu, ha? Kamu sadar dong, sadar. Pergi. Yopi. Buka pintunya. Buka pintunya. Yopi. Kakak, aku salah. Aku sungguh salah besar. Wow, ada bapau yang aku suka. Papa yang beli bapau ini buat Sisi, kan? Hai, Yul. Pagi-pagi gini mau kemana? Kepala pelayan yang beli. Wah, paman pelayan baik banget
juga ya. Terima kasih. Yul, kamu kelewat mewah sekali. Sepagi ini sudah makan kaviar. Papa, bakpao aku ini bukannya jauh lebih enak. Kamu coba saja. Gak mau. Wow, turun 200 lagi. Kamu diam-diam pergi buat meramal lagi ya? Enggak, aku cuma minta seseorang buat kasih hormat. Sudah cukup, ayo makan dulu. Lanjut buka lapak lagi ya. Kenapa sih bisa jadi begini? Tadi malam dia terus sujud di kamarnya. Jangan khawatir, gak ada yang gak bisa aku tangani. Hancurkan. Oh. Ibu. Yopi, tadi malam kamu kenapa? Ibu, aku lagi selamatkan nyawaku sendiri. Selamatkan diri. Master bilang, aku bakal mati gara-gara kecelakaan mobil. Sampai otakku muncrat kemana-mana. Master, Benar. Itu si bocah nakal yang nempel sama kakak. kamu percaya dia? Ayo, kamu ini bodoh sekali sih. Ibu, Master bilang aku bakal kena kecelakaan lift dan juga kena kencing darah. Semuanya itu jadi kenyataan. Ketemu. Apa ini? Jimat nasib sial. Jadi gara-gara ini, tapi kemarin aku sudah cek kantong. Jelas-jelas gak ada barang ini. Ini jimat roh dari sekte Alpen. Kalau menempel di badan orang, otomatis jadi nggak kelihatan. Pasti gara-gara Yul si sialan yang buat ulah itu. Beraninya dia sakiti Yopi. Aku nggak bakal tinggal diam saja. Anakku sudah mau 5 tahun, tapi jalannya masih sempoyongan. Sudah dibawa ke banyak dokter, tetap gak ada hasil juga. Dari raut wajah kakak, badannya nggak ada masalah serius. Cuma apa? Kakinya cuma terikat sama tali. Potong talinya nanti baikan. Tali? Di mana? Ngapain? Cepat suruh dia jalan ke depan, biar nanti kau potong talinya. Semoga hidupmu lancar tanpa halangan. Anakku bisa jalan normal. Terima kasih dukun muda. Bilang makasih ke dia saja. Terima kasih ya. Kami sudah tutup. Besok saja ya. Benarkah? Kalau begitu aku keberuntung ya. Paman Johnny? Sisi, ada sesuatu yang mau kutanyakan. Apa itu? Sisi kasih tahu aku, orang yang koma lama bisa bangun nggak? Kamu bicarakan adikmu ya? Kamu juga tahu ya, Sisi memang keren. Paman Johnny orangnya cukup baik. Dari awal Paman Johnny harusnya jadi ayah yang Master temukan buat aku. Dia harus kubantu. Sejak adikku kecelakaan 6 tahun lalu, dia koma. Keluargaku belum bisa tenang. Sudah cari semua dokter, tapi percuma. Aku perlu melihat rumahmu. Jadi kamu bisa obatin dia? Oke, ayo kita segera pergi. Aku bantu beresin. Pak pengawal, tolong bilang ke Papa ya. Aku mau ke rumah Paman Johnny dulu. Ayo. 3 proyek, 3 kerugian. Yopi nggak guna. Ini buruk, Pak Yul. Nona Sisi diculik. Apa? Johnny? Johnny, ngapain juga? Johnny nyulik Sisi. Jangan-jangan dia tahu kalau Johnny itu. Yul, tumben di sini. Oh, Ayo tenanglah. mana putriku? Putrimu? Dia di rumahku. Kenapa sih? Kamu ngincar dia kan? Hah? Kamu ngomong apa sih? Apa kamu mendengar omonganmu sendiri? Mana ada teman begini? Papa, aku mau ke rumah Paman Johnny sendiri kok. Papa salah paham. Tapi ngapain di rumahnya? Ngapain ke rumahku? Aku memintanya mengobati adikku. Ngapain lagi? Adikmu koma 6 tahun. Pikirmu anak begini bisa ngobatin ya? Kurasa dia bisa. Tidak semua penyakit bisa diselesaikan sama ilmu medis. Itu benar. Batas ilmunya itu metafisika. Papa, Paman Johnny, ikut aku. Ingat ya, kamu memukulku. Aku spontan. Itu dia masalahnya. Apa salahnya kolam itu? Alasan pembuatan kolamnya sangat bagus. Tapi kalau salah lokasi, itu bisa jadi bencana. Betul, kolam ini terlalu dekat rumah. Akan timbul refleksisia. Refleksi sia? Apa itu? Lihatlah, kolamnya jelas merefleksikan seluruh isi rumah.
Dalam ilmu Hong Sui, ini disebut sebagai kaca berdarah. Refleksi ini dari permukaan air lebih jahat daripada yang ada di kaca. Betul. Tinggal di rumah seperti ini, buruk buat keturunan. Paling ringan sakit berat, paling parah kematian. Jadi kecelakaan adiknya berakhir koma karena Hong Sui ini. Papa keren. Jawaban Papa benar. Kamu lebih keren. Aku nggak paham soal ini. Gak ada yang mau memujiku kah? Lagi pula, aku yang mengajarkan Sisi. Itu karena Sisi pintar sekali dan juga dia lucu. Aku nggak percaya, CEO kejam berubah jadi ayam yang baik. Masih mau adikmu sembuh nggak? Hei, berhentilah. Kamu ngapain? Cepat tanya Sisi, gimana menyelesaikannya? Kamu cuma perlu mengisi kolam ini. Sesimpel itu? Oke, akan kukirim orang. Kamu bawa jarum tidak? Tentu bawa. Ini bisa berhasil? Kalau nggak percaya, nggak usah kami lakukan. Aku kan cuma tanya. Selama 2 hari ke depan, tolong perhatikan perubahan tubuhnya. Aku masih mau tanya. Aku juga tinggal di sini. Kenapa aku baik-baik saja? Karena Paman Joni orangnya dermawan. Kamu sering berbuat baik, jadi dilindungi karma baik. Benar, kalau enggak, dulu aku nggak memilihmu jadi... Dipilih untuk apa? Dipilih untuk takdir. Semua ini adalah sebab akibat. Sudah malam. Ayo pulang. Ayo. Mereka itu seperti menyembunyikan sesuatu. Pak Yul, ini dari Pak Hari. Oh, taruh saja di situ. Jimat pelindung Papa akhirnya datang. Sekarang kita bisa memperlambat aura iblis. Oh, batu giok naga memang bagus. Baru lihat saja, sudah kerasa segar. Kalau gitu minta tolong pasangin ke Papa. Oh, gak usah repotin Citra, ku pasang sendiri. Ay, jangan. Maunya Bu Citra yang pasang. Maaf merepotkan. Tell me the truth. This is the end. I feel like lose myself. Bu Citra, kenapa mukamu merah? Merah? Enggak kok, cuma agak panas saja. Papa, kenapa mukamu merah juga? Iya benar. Hari ini panas sekali. Cinta orang dewasa menyebalkan. Bu Citra, kalau suka sama Papa, bilang saja. Kalau suka Bu Citra, cepat kejar saja. Aneh sekali. Gak jelas. Oh ya, Sisi. Ini untukmu. Aku juga dapat. Wah, takdirku terlalu lemah. Gak bisa pakai barang mahal. Harga promo Pasti harganya jauh di atas 14 juta kan? ada di dalam. Kalau harganya murah, pasti nggak apa-apa. Itu bagus. Ini bagus sekali. Terima kasih, Papa. Wah, sudah malam. Aku mau mandi dan tidur. Tunggu. Buatku, aku dapat juga. Jangan salah paham. Itu cuma sisa. Sayang saja kalau dibuang. Papa terlalu gengsi. Padahal minta yang sesuai ukuran Bu Citra saja. Keluarga ini akan hancur kalau tanpaku. Istirahatlah. Yul! Ada berita baik. Adikku sadar. Orang tuaku kegirangan. Mau bikin perjamuan buat kalian. Adikmu sadar? Kaget kan? Semua berkat Sisi. Ya, siapa dulu? Sisi itu benar-benar putriku. Benar, dia memang putrimu. Nggak paham, kamu dulu ngapain sampai dapat putri sepertinya? Sisi memang keren. Aku mau angkat dia jadi anak angkatku. Nggak boleh. Bu Citra, dengan kerja keras dan berbuat baik, aura iblis Papa turun sampai cuma 1000. Ah, itu bagus. Aura iblisnya sampai 0. Artinya Papa sudah sembuh kan? Itu susah. Bu Citra, dulu aku pernah hitung umurnya nggak akan lewat 25. Akhir-akhir ini aku mencari tuanku yang merupakan kakekmu. Kita tanya saja ke dia ya.
Guru utama selalu berkeliaran. Takutnya bulan depan beliau belum ketemu. Sisi, mari berusaha dan berserah diri saja. Aku nggak terima. Kalau semuanya ditakdirkan, takdirku ada di tanganmu. Guru Citra, ayo berbuat baik lagi. Anak manis, kita sudah berbuat baik. Kasih aku istirahat. Ayolah guru, waktunya singkat. Aku hutang kepadamu kah dulu. Ayo. Sisi, sihir apa yang Yul berikan kepada kamu? Kamu baik banget ke dia. Dia kan papaku. Iya, dia papamu. Tapi kan bukan kandung. Aku merasa dia papaku yang asli. Cuma dia papaku. Baiklah, iya deh kamu menang. Kuharap Bu Citra dan Papa bisa selalu temani Sisi. Kenapa rasanya aura iblis di tubuhku jadi di luar kendali? Payul, Bu Citra dan Nona Sisi kecelakaan. Gimana mereka? Untuk sekarang, nyawa Bu Citra nggak dalam bahaya. Dia bersetrum sekarang koma. Bagaimana putriku? Nona Sisi, kayaknya kedua kakinya perlu apa? Bilang saja. Perlu diamputasi. Bilang sekali lagi. Payul, cepat tanda tangan. Kalau enggak, nanti akan terlambat. Kamu cepat carikan aku tim medis terbaik. Selamatkan kakinya. Kalau tidak, kamu akan mati. Baik, kami usahakan. Sisi. Sisi. Kenapa Sisi? Sisi nggak apa-apa kan? Dia di ICU. Aku harus menemuinya. Jangan. Tidak diperbolehkan. Lagian, kamu masih luka. Itu semua salahku. Aku gagal melindungi Sisi. Jangan salahkan dirimu. Aku janji. Baik itu sengaja atau kecelakaan, bakal aku cari tahu. Fokus sembuh saja. Serahkan padaku. Gimana investigasinya? Supirnya mabuk. Mabuk? Kenapa kebetulan sekali? Teruskan investigasinya. Baik. Siapapun pelakunya, akan kubuat mereka membayar. Yul, mau tahu siapa yang melukai mereka? Menurutmu, siapa yang harus aku curigai? Jangan mencurigaiku, bukan aku. Menurutku, kamu berharap aja bukan kamu yang kuanggap pelaku. Itu lebih baik. Aku berani sumpah. Kamu sama sekali gak paham ya? Bukan orang lain yang melukai mereka. Justru kamu. Yul, kamu dikutuk jadi bintang tunggal bencana. Ditakdirkan sendiri seumur hidup. Citra dan juga Sisi, pasti mereka ketularan sialnya. Karena dekat dengan kamu. Kamu gila. Kalau peduli sama mereka, tinggalkan mereka. Gimana keadaan Sisi? Hah? Kalau peduli sama mereka, tinggalkan mereka. Hei Yul. Yang mana yang sakit? Ku panggil dokter. Bukan aku. Aku tanya bagaimana kondisi Sisi. Masih dirawat, tapi kakinya berhasil diselamatkan. Baguslah. Dia sudah banyak menderita. Waktu kamu cari ayah buat Sisi, kamu berusaha rubah takdirnya ya? Benar. Sisi punya takdir 5 hambatan dan 3 kekurangan. Cuma dengan dekat orang yang beruntung, dia baru bisa terlindungi. Jadi kalau Johnny jadi ayahnya, takdirnya bisa dirubah kan? Semua takdirnya itu sudah aku ramal. Dia bakal banyak hadapi cobaan seperti cacat. Walaupun kukirim dia untuk jadi putri Johnny, dia tetap akan memilihmu. Rani benar, aku yang lukai mereka. Sejak Sisi di dekatku, hal buruk terus terjadi. Tapi bukan sepenuhnya takdir. Lihatlah, gioknya lah yang membuat terlindungi dari kecelakaan ini. Tapi bukannya karena aku, kalian jadi kena musibah ini. Enggak, kamu harus percaya kita bisa melawan takdir. Kata Sisi, ini takdirku ada di dalam tanganku. Aku gak bisa biarin mereka di sisiku lagi. Gimana Sisi dan lainnya? Mereka sudah aman.
Apa kamu suka Sisi? Sisi sangat lucu, tentu aku suka. Bawa dia dan besarkanlah. Kamu gak demam kan? Kenapa ngomong gak jelas? Sebenarnya, kamulah yang dipilih Citra jadi ayahnya. Hidupnya nanti denganmu akan jauh lebih baik. Jadi maksudmu, Sisi harusnya jadi putriku? Benar bisa kamu lepas? Johnny, ingat ini. Kalau aku tahu kamu semena-mena ke dia, gak akan kumaafkan. Tenanglah, aku akan melakukannya seperti anakku sendiri. Sisi gak bisa pakai baju yang terlalu mahal. Dia dan gak bisa makan yang terlalu mewah. Kamu harus ingat itu ya. Baiklah. Dia paling suka bakpao. Jas tambelannya itu jangan dibuang. Itu pemberian Citra. Dia sangat suka sekali. Waktu tidur, ingat kasih bantal yang keras. Oke, akan aku ingat. Papa mana? Sudah setengah bulan tidak ketemu. Bahkan saat aku pulang tidak ada. Papamu harus keluar negeri. Dia akan segera kembali. Oh, Sisi, ayo ke rumah Paman Johnny, nginep beberapa hari. gak mau. Aku mau papa. Gimana kalau mulai sekarang Paman Johnny jadi papahmu? Enggak, aku mau papaku. Papa, 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 papa. Sisi nggak apa-apa? Sakit sekali. Kenapa kamu tiba-tiba gak menginginkanku? Aku bukan papahmu. Dia papahmu. Papa, kamu cuma bercanda kan? Aku nggak bercanda. Aku bukan papamu. Dan aku nggak suka anak-anak. Saat ada kamu, sangat merepotkan, sangat menyebalkan. Papa, kamu bohong. Mulai sekarang, jangan tunjukin wajahmu lagi. Oke? Tinggallah dengan papahmu. Papa, Papa benar-benar membuangku. Papa, Papa. Ada apa? Yul, Sisi sedang demam. Lalu? Dia terus memanggilmu. Ayo temui dia sekarang juga. Gak mau. Yul, aku tahu kamu bukan lagi ayah dari Sisi. Tapi kini dia nggak bisa menerimanya. Gimana pun harus dia terima. Dan kamu, jangan kembali lagi. Kenapa? Kenapa repot? Kenapa merepotkan? Sayang, siapa di sana? Citra? Kamu kesini buat ucapin selamat kah, kakak senior? Kalian? Yul, apa kamu mau jelaskan? Jelasin apa? Sudah aku bilang ini ribet. Yul, sialan kamu! Citra, Sisi, maafkan aku. Keluarlah. Kamu gak apa-apa? Tahu dirilah. Kamu cuma kusewa. Kau sudah, keluarlah. Citra, tunggu saja. Akan kurenggut semuanya darimu. Bu Citra, apa aku melakukan sesuatu yang membuat Papa marah? Enggak, Sisi sudah lebih baik kok. Kenapa Papa tiba-tiba gak mau aku? Bukannya dia nggak mau sama kamu. Dia cuma... Sebenarnya aku sudah tahu dia takut aura iblisnya mengganggumu. Jadi, apa kamu akan menerima Johnny? Enggak, aku cuma punya satu papa. Kamu nggak takut terjadi sesuatu? Enggak. Baiklah, kalau gitu, ayo lawan takdir. Tuan, kamu sudah kembali. Citra, kenapa kamu biarin cucuku berakhir tragis seperti ini? Maafkan aku, Guru. Aku nggak mencegahnya dengan baik. Jangan salahkan Bu Citra. Itu takdirku untuk menghadapi ini. Bukannya Bu Citra bisa selesaikan ini? Akulah yang meminta papa yang salah. Susah diatur. Kenapa keras kepala? Maafkan aku, Guru. Cuma aku sangat suka papa yang ini. Guru,
ilmu Tanmu sangat dalam sekali. Apa kamu tahu cara menyingkirkan aura iblis dan juga ujian maut ini? Singkirin aura iblis itu memang mudah. Cuma perlu berbuat baik. Tapi kutukan mautnya... Kenapa kutukan mautnya? Kutukan maut sangat berbahaya. Gak akan semudah itu. Guru, pikirkanlah sesuatu. Aku perlu mengecek rumah sama makam leluhurnya. Ini buruk Pak Yul. Aku baru dapat kabar bahwa kondisi Sisi tiba-tiba memburuk. Dia dilarikan ke UGD. Ternyata nggak apa-apa. Aku minta asisten untuk berbohong kepadamu. Dasar jahil. Candaan apa ini? Jangan main-main. Papa, kalau kamu sangat peduli, jangan pergi ya. Enggak Sisi, kalau kamu di sisiku, kamu akan terluka. Aku cuma ingin ada di sisimu. Kamu nggak bisa lebih menerima kah? Hah? Guru utama sudah kembali. Dia juga bisa selesaikan masalahmu. Citra, kembalilah. Bawa dia cari Joni. Yul, apa kamu benar-benar mau gampang menyerah begini saja? Anggaplah ini semua untuk Sisi. Baiklah. Kamu dan kakak senior. Kami menipumu. Aku coba-coba agar kalian pergi. Aku tahu kalau ada waktu lain. Aku tahu. Walaupun aura iblis di rumah ini kuat, efeknya gak terlalu besar. Kami pakai batu giok buat pasang formasi trigram. Di pintu masuk, bikin dinding pembatas. Dengan gini, aura iblis gak bisa menghancurkannya. Lakukan kebaikan saja. Begitu aura iblis menghilang, aura iblis di halaman gak perlu dipikirkan. Ayo, kita cek makam leluhur. Makam leluhur gak bermasalah. Terus masalahnya dari mana? Kamu punya rumah lain? Ada rumah keluarga tua. Bawa aku ke sana. Apa tanggal lahir ini? Punyamu? Harusnya itu iya. Inilah masalahnya. Ini adalah mantra umur kenari. Apa? Sampai pakai mantra jahat itu. Apa itu mantra umur kenari? Mantra umur kenari itu ketika kerabatmu pakai darahmu untuk menambah umur mereka. Benar itu. Dari pohon kenari yang sama, mereka petik 2 kenari. Saat pakai mantranya, mereka taruh satunya di sini, satunya lagi dipakai oleh mereka. Siapa ya? Itu pasti ibu tiriku. Suatu hari, anaknya tiba-tiba sakit. Lalu dia cari dokter kemanapun, mencari yang paling ahli. Terus tiba-tiba saja dia langsung sembuh. Pasti dia orangnya. Jadi dia orangnya. Pak Yul, soal kecelakaan itu, anak supirnya dapat transferan uang banyak dari sepupu Nyonya Fanny. Berani juga kamu muncul. Kamu bikin Yopi di penjara 3 tahun. Di penjara 3 tahun saja, dia nggak bakalan senang. Lihat istrimu ini. Nyewa pembunuh bayaran? Pindahin aset? Kamu? Omong kosong, ini semua fitnah. Dan tentang mantra umur kenari, kami sudah mengetahuinya. Umur kenari apa? Dialah yang ingin Yul mati dan menambah umur Jaya. Dia juga akan pakai nyawamu. Di masa depan dia akan pakai nyawamu. Suamiku, mereka mengarang itu semua. Selama ini, walau sudah lakuin segalanya, aku mengabaikannya. Gak nyangka kamu mau ambil nyawa Yul. Tuan, biar ku jelaskan Gak semuanya. perlu. Apa maksudmu? Yul punya aura iblis bawaan. Dekat dengannya cuma bakal celakain kita. Terus aku akan membunuhnya. Jadi setiap kali aku harus ngomong kasar ke dia. Tahu saja, kamu kasih grup Jaya ke anakku dari dulu. Aku nggak perlu begini. Ini sudah jelas. Jelasin itu ke polisi. Ya? Pengawal, bawa dia ke polisi. Lepaskan, tua bangka. Kamu bakal menyesal. Lepaskan, lepaskan. Yul, maafkan aku. Selama ini, ayah udah ngecewain kamu. Kakek tahu dia salah. Papa akan maafin kok. Cucu yang baik ya Sisi. Ini semua berkatmu. Kamu selalu menemani dia. Tenang saja kakek, akan selalu kulindungi papa. Anak baik, anak baik. Kakak senior,
Kamu yang sudah ngajarin mantra kenari, kan? Kalau sudah tahu, ngapain dibahas? Kenapa? Itu mantra yang bisa mencelakai orang. Kenapa? Karena aku membencimu. Aku ingin kalian semua mati. Rencana awal kita sudah sangat sempurna. Aku gak menyangka kamu bisa selamat. Bahkan rencana pisahin kalian sampai gagal. Kakak senior. Kenapa kamu jadi begini? Kenapa aku begini? Karena itu bukannya karenamu. Aku hampir jadi nyonya Walter. Tapi kamu buat Juna di penjara. Memang keterlaluan. Walaupun hukum gak cukup buat kamu, ilmutan punya aturannya. Guru akan mendatangimu. Awas saja kamu. Bu Citra, gimana paman senior mengatasinya? Guru utama sudah mengatasinya. Dia akan dihukum sesuai cara ilmutan. Apa hukumannya berat? Ya, tentu berat. Kamu kasihan. Bu Citra cemburu ya? Aku... Enggak lah. Papa, ayo kejar dia. Maksudku, kalau kurang berat, aku aja yang urus. Kamu yang urus. Maksudmu, kamu melindunginya. Lepaskan. Aku salah. Lepaskan. Aku salah. Aku salah. Lepaskan. Aku salah. Aku salah. Lepaskan. Aduh, orang-orang dewasa ini menyebalkan sekali. Sisi di mana? Ayo bicara, di mana Sisi? Sudah kami cari, tapi nggak ketemu. Akan kucari sendiri. Semua ini salahmu. Dalam 5 lem, kamu kurang besi. Kamu perlu pakai kalung dan anting emas. Adik kecil, kamu hebat. Sisi! Surya!